Waduh, gawat Indonesia, aku sedih. Darurat korupsi, semoga terbongkar kasus lain yang tersembunyi. Kejaksaan Agung Kejagung melayangkan panggilan pemeriksaan terhadap eks-komisaris utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok, pada Kamis 13/3 besok. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut Ahok akan diperiksa penyidik sebagai saksi dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Iya, betul, sesuai jadwal rencananya besok, ujarnya saat dikonfirmasi lewat pesan singkat. Fakta terbaru kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Harli menjelaskan rencananya Ahok akan diperiksa pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kendati demikian, belum diketahui secara pasti apakah Ahok akan menghadiri pemeriksaan atau tidak. Sebelumnya Ahok mengaku siap jika dipanggil Kejagung. Ia mengatakan bakal memberi keterangan sesuai yang diperlukan kejaksaan. Ia tak menjelaskan apakah mengetahui modus impor BBM di Pertamina yang merugikan negara. Ia berkata hal itu berkaitan dengan teknis pengadaan. Meski begitu, Ahok mengingatkan ada pengawasan berlapis di Pertamina. Selain itu, ada juga pengawasan dari Badan Pengawas Keuangan. Ya, bisa saja dan aku senang jika diminta keterangan, ujar Ahok melalui pesan singkat kepada knindonesia.com, Kamis 27/2. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 9 orang tersangka yang terdiri dari 6 pegawai Pertamina dan 3 pihak swasta. Salah satunya yakni Rifa Siahaan selaku Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Kejagung menyebut total kerugian kuasa negara dalam perkara korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun. Rinciannya yakni kerugian ekspor minyak mentah dalam negeri sekitar Rp35 triliun, kemudian kerugian impor minyak mentah melalui DMUT, broker sekitar Rp2,7 triliun. Selain itu kerugian impor BBM melalui DMUT, broker sekitar Rp9 triliun. Kerugian pemberian kompensasi, 2023, sekitar Rp126 triliun, dan kerugian pemberian subsidi, 2023, sekitar Rp21 triliun. Kejagung menyebut 9 tersangka itu bersekongkol untuk melakukan impor minyak mentah tidak sesuai prosedur dan mengolah dengan prosedur yang tidak semestinya. Perbuatan para tersangka itu disebut menyebabkan kenaikan harga bahan bakar minyak yang akan dijual ke masyarakat. Sehingga, pemerintah perlu memberikan kompensasi subsidi yang lebih tinggi bersumber dari APBN. Kejaksaan Agung Kejagung masih terus mengusut kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina periode tahun 2018 sampai tahun 2023. Terbaru, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar menetapkan kembali 2 pegawai Pertamina sebagai tersangka dalam kasus itu. Keduanya yakni Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga Maya Kusmaya dan Edward Kon selaku VP Trading Produk Pertamina Patraniaga. Penyidik telah menemukan bukti yang cukup bahwa kedua tersangka itu diduga melakukan tindak pidana bersama-sama dengan 7 tersangka yang kemarin telah kami sampaikan, ujarnya dalam konferensi pers, Rabu, 26/2. Lihat juga, in title, Kejagung geledah 2 rumah Riza Khalid dan kantor anaknya di Banten. Berikut knindonesia.com rangkum fakta-fakta terkini kasus korupsi minyak mentah Pertamina. Jemput paksa 2 tersangka di kantor Pertamina. Qohar menyebut sebelum menetapkan kedua tersangka baru itu pihaknya terpaksa melakukan upaya paksa penjemputan di kantor mereka lantaran tak kunjung memenuhi panggilan penyidik. Jadi kedua tersangka itu kita panggil dengan patut jam 10, namun demikian sampai jam 2 yang bersangkutan belum hadir, sehingga kita terpaksa menjemput di kantor yang bersangkutan, ujarnya. Peran 2 tersangka baru. Berdasarkan perannya, Qohar mengatakan Maya dan Edward terlibat dalam pembelian bahan bakar RON 90 atau lebih rendah atas persetujuan Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Hanya saja, pembelian bahan bakar itu tidak sesuai perencanaan. Sebab, seharusnya pembelian itu dilakukan untuk pembelian RON 92 atau sejenis Pertamax. Selanjutnya, Maya juga diduga memerintahkan Edward untuk melakukan blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92. Keduanya juga melakukan pembayaran impor produk kilang yang seharusnya dapat menggunakan metode TEM pemilihan langsung. Namun, dalam pelaksanaannya kedua tersangka justru menggunakan metode spot penunjukan langsung sehingga PT Pertamina Patraniaga membayar impor produk kilang dengan harga yang tinggi kepada mitra usaha DMUT. Lihat juga, in title, Kejagung buka peluang panggil Ahok di kasus minyak mentah.
Buka peluang periksa Ahok. Dalam kasus ini, Kohar mengatakan tidak menutup peluang pihaknya juga akan memeriksa mantan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ia menegaskan penyidik akan terus memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat dalam kasus itu. Termasuk Ahok yang sempat menjabat sebagai Komisaris Utama apabila nantinya memang ditemukan bukti pendukung. Siapapun yang terlibat dalam perkara ini, baik berdasarkan keterangan saksi, maupun berdasarkan dokumen atau alat bukti yang lain pasti akan kita panggil untuk dimintai keterangan, siapapun, jelasnya. Geledah rumah Riza Khalid hingga depo minyak. Terbaru, Kejagung kembali melakukan penggeledahan di 3 lokasi terkait kasus korupsi minyak mentah Pertamina, pada Kamis kemarin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar menyebut lokasi geledah pertama dilakukan penyidik di rumah saudagar minyak Riza Khalid yang berlokasi di Jalan Panglima Polim, Melawai, Jakarta Selatan. Selain itu, kata dia, penyidik kembali melanjutkan geledah di kediaman Riza Khalid yang berada di Jalan Jenggala 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Terakhir, Harli mengatakan penggeledahan juga dilakukan di PT Orbit Terminal Merak yang berlokasi Cilegon, Banten. Ia menyebut perusahaan itu diduga menjadi lokasi tempat proses blending produk kilang jenis RON 88 Premium dengan RON 92. Perusahaan Orbit Terminal Merak sendiri tercatat dimiliki oleh tersangka Muhammad Keri Andrianto Riza MKAR, yang merupakan anak kandung Riza Khalid dan Gading Ramadan Judo Gereja selaku Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. Cilegon di satu tempat yaitu PT OTM yang diduga sebagai storage atau tempat depo, yang menampung minyak yang diimpor dan itu sekarang sedang berlangsung juga, pungkasnya. Apa tanggapan netizen Indo? Luar biasa, like, comment, dan subscribe.